Kalian percaya nggak, ada rumah makan yang tiap hari laris manis, tapi nggak pernah kehabisan stok babi? Bahkan saat daging lagi mahal, dia tetap jual murah. Kisah ini terjadi di Bali tahun 1998. Warung babi guling beli nyoman di daerah Gianyar selalu ramai. Nggak peduli pagi, siang, atau malam, anehnya setiap babi yang dipanggang selalu terlihat sama. Ukuran, warna, bahkan posisi kepalanya. Persis. Tapi ada satu hal yang bikin bulu kuduk berdiri. Salah satu pegawai, sebut saja Made, bersumpah melihat babi yang sama hidup lagi di kandang belakang. Babi yang tadi dipanggang, sekarang berjalan seperti biasa. Made pikir dia berhalusinasi. Sampai suatu malam, dia memutuskan mengintip ke dapur saat beli nyoman sedang mempersiapkan babi untuk besok pagi. Dan yang dia lihat hampir bikin dia pingsan. Beli nyoman berdiri di depan kandang. Komat Kamit membaca sesuatu. Dan saat dia mengangkat pisau, babi itu menatapnya. Bukan dengan mata hewan, tapi dengan mata manusia. Sampai sini kalian masih mau lanjut dengerin ceritanya? Kalau penasaran, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Lanjutannya bakal bikin kalian makin nggak bisa tidur. Made terpaku. Dia ingin berteriak, tapi suaranya seakan tercekat di tenggorokan. Beli nyoman mengangkat pisau lebih tinggi, dan saat itu juga babi itu mengeluarkan suara, bukan suara babi, tapi suara manusia. Ampun, Beli, jangan lagi. Suara itu lirih, seperti rintihan. Mata Mede membelalak. Babi itu bicara, tapi Beli Nyoman tetap tenang. Dengan satu gerakan cepat, pisaunya turun dan sunyi. Darah mengalir ke tanah, tapi Made tidak berani bergerak. Napasnya tersengal, tapi yang terjadi berikutnya jauh lebih mengerikan. Di tengah genangan darah itu, tubuh babi yang tadi disembelih mulai bergetar dan perlahan dagingnya menutup kembali. Mede hampir pingsan. Dia melihat dengan jelas luka bekas sembelihan itu menutup seakan waktu berjalan mundur. Dalam hitungan detik, babi itu kembali utuh, masih berdiri, dan masih menatap Blinyoman dengan mata penuh kepasrahan. Blinyoman tersenyum tipis. Dia menepuk kepala babi itu dengan lembut, lalu berkata, pelan, kita mulai lagi besok, ya. Babi itu menunduk, lalu berjalan sendiri ke dalam kandang, seolah-olah sudah terbiasa dengan siklus mengerikan ini. Mede jatuh terduduk. Dia tidak tahu harus lari atau berpura-pura tidak melihat apa-apa. Tapi satu hal yang pasti, dia paham sekarang. Kenapa warung ini tidak pernah kehabisan babi guling, kenapa rasanya selalu sama, karena ini bukan babi biasa. Keesokan paginya, Medi tetap bekerja seperti biasa. Tapi tangannya gemetar saat mengiris daging babi guling yang masih hangat. Daging yang semalam dia lihat kembali utuh setelah disembelih. Sekarang sudah tersaji di atas piring pelanggan. Setiap gigitan pelanggan, setiap senyum puas mereka, membuat perut Made terasa mual. Dia ingin pergi, tapi sesuatu menahannya. Tatapan Blinyoman, seakan tahu apa yang dia lihat tadi malam. Nggak selera makan deh. Suara Blinyoman terdengar di belakangnya. Made tersentak, dia menoleh, dan mendapati Blinyoman tersenyum. Tapi senyum itu ada sesuatu yang aneh. Mata Blinyoman tidak ikut tersenyum. Mede menelan ludah. Bli, itu semalam. Kata-katanya terhenti saat Blinyoman menepuk pundaknya. Makan aja dek, kamu butuh tenaga. Di hadapannya sepiring babi guling tersaji. Uapnya masih mengepul, dan di tengah daging itu ada potongan kulit yang ia ingat jelas. Ada di tubuh babi tadi malam. Keringat dingin mengalir di pelipis Made. Dia ingin menolak, tapi tangan Blinyoman masih di pundaknya. Menekan perlahan, tapi cukup kuat. Seakan memberitahu, tidak ada pilihan lain. 1 sendok, itu saja yang diminta. Made meraih garpu dengan tangan gemetar. Dia menusuk sepotong daging, membawanya ke mulut, dan saat lidahnya menyentuh daging itu, sesuatu berbisik di telinganya. Sekarang kamu bagian dari kami. Sendok itu jatuh dari tangan Made, jantungnya berdegup kencang. Suara itu, bisikan itu, dari mana asalnya? Dia menoleh ke kanan, ke kiri, tapi semua orang di warung tetap makan seperti biasa, seolah tak ada yang terjadi. Kenapa deh? Nggak enak? Suara Blinyoman terdengar pelan, tapi dingin. Maid menelan ludah.
Dia ingin bicara, ingin lari, tapi tubuhnya terasa berat. Perutnya bergejolak bukan karena mual, tapi karena sesuatu yang lain, sesuatu yang asing. Dari sudut mata, Mede melihat sesuatu yang janggal. Seorang pelanggan, lelaki tua dengan pakaian lusuh, mengunyah perlahan, tatapannya kosong. Tapi di piringnya, daging yang baru saja dia suap ke mulut, kembali utuh, seperti tidak pernah digigit. Tangan Made mulai gemetar. Dia mengedarkan pandangan ke pelanggan lain. Ada yang sedang makan, ada yang mengobrol. Tapi sekarang, dia menyadari sesuatu. Tak satu pun dari mereka benar-benar mengunyah. Mereka hanya mengulang gerakan yang sama, berulang-ulang. Made membeku. Perutnya semakin sakit. Keringat dingin membasahi punggungnya. Lalu dia melihat ke piringnya sendiri. Dan di sana, potongan daging yang tadi dia jatuhkan tidak ada, tapi dia belum makan. Lalu, siapa? Lantai, warung terasa berputar, udara menjadi lebih berat. Matt memejamkan mata, mencoba mengatur napas. Tapi saat dia membuka mata kembali, dia sudah tidak lagi berada di warung. Tidak ada meja, tidak ada pelanggan. Di sekelilingnya hanya kegelapan. Lalu, dari dalam gelap itu, ada sesuatu yang bergerak. Napas berat, dengusan kasar, suara cakaran di tanah. Dan kemudian dari balik bayangan, dua mata merah menyala menatapnya. Made mundur selangkah, napasnya tersengal. Mata merah itu menatapnya tajam berkilat dalam gelap, lalu suara itu datang lagi, pelan, berat. Berbisik tepat di telinganya, sudah waktunya, sesuatu bergerak di sekelilingnya. Mede mencoba menajamkan penglihatan, tapi yang dia lihat hanya bayangan yang bergerak cepat, seperti ada sesuatu yang mengelilinginya, mendekat, semakin dekat. Tiba-tiba sesuatu mencakar tanah di depan Made. Debu berhamburan. Jantungnya hampir berhenti saat melihat sosok itu muncul dari kegelapan. Seekor babi besar, tubuhnya hitam legam lebih besar dari babi manapun yang pernah dia lihat. Dan di kepalanya ada senyuman, bukan senyuman babi, tapi senyuman manusia. Bibirnya bergerak, membentuk kata-kata yang seharusnya mustahil keluar dari mulut seekor hewan, makanlah lagi. Mede terjatuh ke tanah. Dia ingin menjerit, tapi suaranya lenyap. Babi itu semakin mendekat, langkahnya berat, matanya tetap menatap lurus ke arahnya. Tapi yang lebih mengerikan, di belakang babi itu, bayangan-bayangan lain mulai bermunculan. Satu persatu sosok itu keluar dari kegelapan, puluhan, tidak, ratusan. Mereka berdiri diam, mata mereka kosong, kulit mereka pucat, dan beberapa dari mereka masih mengenakan pakaian pelanggan yang tadi ia lihat di warung. Made menatap sekeliling, tubuhnya membeku. Ini bukan lagi dunia yang dia kenal. Ini tempat lain, tempat yang tidak seharusnya dia datangi. Tapi bagaimana caranya keluar? Babi hitam itu semakin dekat, napasnya berat, lalu dari mulutnya yang menyeringai, sesuatu menjulur keluar, sebuah lidah panjang. Tidak, itu bukan lidah, itu tangan manusia. Mede ingin lari tapi tubuhnya terasa lumpuh. Mata bulat merah itu masih menatapnya. Sementara tangan menjulur dari mulut babi hitam itu, panjang, kurus dengan kuku-kuku tajam yang menghitam, seperti membusuk. Di luar kandang, seseorang berjalan mendekat. Cahaya obor menerangi wajahnya. Beli nyoman, senyumnya lebar, matanya redup, seolah puas melihat sesuatu. Dia jongkok di depan kandang, menatap Made yang kini terjebak di tubuh babi. Gimana deh, sudah mulai terbiasa? Suaranya datar seolah ini hal biasa. Maid ingin membalas, ingin memohon, ingin bertanya apa yang terjadi. Tapi mulutnya hanya bisa mengeluarkan suara geraman. Beli nyoman tertawa pelan. Tenang, sebentar lagi semuanya selesai. Tangannya terulur ke jeruji menepuk kepala Made. Sentuhannya dingin, lalu dia berbisik, sekarang giliranmu. Dari belakang Beli nyoman, dua pria datang membawa sesuatu. Sebilah pisau panjang yang berkilat terkena cahaya api. Pisau itu diasah perlahan menimbulkan suara nyaring, dan saat Made melihat ke mata mereka, dia tahu, ini bukan pertama kalinya mereka melakukan ini. Beli nyoman bangkit menoleh kedua pria itu. Bawa dia ke belakang, waktunya persiapan untuk besok pagi. Made berontak, dia menabrak jeruji sekuat tenaga, tapi tubuhnya terlalu berat. Pintu kandang terbuka, tangan-tangan itu meraih tubuhnya, menariknya keluar. Asap dari dapur semakin pekat. Bara api menyala terang.
Dan dalam cahaya merah itu, Made bisa melihat tubuh-tubuh lain, babi-babi hitam yang matanya penuh kesedihan. Made berontak sekuat tenaga, tapi tubuh barunya terasa berat. Kakinya diseret melewati lantai dingin, kuku-kuku babinya mencakar kayu, menciptakan suara memilukan. Matanya liar mencari jalan keluar, tapi di sekelilingnya hanya dinding batu dan bayangan gelap yang bergetar di cahaya api. Di luar warung masih ramai. Orang-orang tertawa menikmati babi guling yang renyah. Tak ada yang tahu di balik dapur ini, sesuatu yang mengerikan sedang terjadi. Tak ada yang sadar bahwa daging yang mereka makan mungkin bukan sekadar daging biasa. Pisau itu berkilat lagi. Salah satu pria mengangkatnya, menguji ketajamannya dengan ibu jari. Blinyoman hanya tersenyum lalu melangkah mendekat. Jangan lawan, deh. Semakin kamu melawan, semakin sakit rasanya. Suaranya lembut tapi dingin, seperti seseorang yang sudah terbiasa melihat penderitaan. Mede menggeleng panik. Air mata menggenang di matanya. Tidak, dia tidak bisa membiarkan ini terjadi. Dia mencoba meronta, tapi tangan-tangan itu mencengkeram lebih erat. Blinyoman menghela napas, lalu memberi isyarat. Cepat, sebelum waktunya habis. Pria di sebelahnya mengangguk, lalu mengangkat pisau tinggi-tinggi. Maid menjerit, tapi suara yang keluar bukan suara manusia. Yang terdengar hanya pekikan babi yang panjang dan menyayat. Lalu sesuatu terjadi. Dari sudut ruangan, sesosok babi hitam lain tiba-tiba bergerak. Matanya liar, tubuhnya gemetar. Babi itu mengeluarkan suara aneh, suara yang mirip suara manusia. Blinyoman tersentak menoleh ke arahnya. Tapi terlambat, babi hitam itu menghambur ke arah mereka, menabrak tubuh salah satu pria dengan kekuatan mengerikan. Tulangnya berderak, tubuhnya terpental ke dinding. Kekacauan terjadi. Pisau jatuh ke lantai. Obor terhempas, api menjilat dinding bambu. Bau daging terbakar mulai menyebar. Dan di tengah kepanikan itu, Mede melihat sesuatu yang mengejutkan. Di mata babi hitam yang menyerang tadi, ada sesuatu yang familiar. Cahaya, kepedihan, dan kesadaran. Seolah-olah, babi itu pernah menjadi seseorang seperti dirinya. Blinyoman mundur selangkah, wajahnya menegang. Api mulai menjilat dinding bambu, asap memenuhi ruangan. Pria yang terpental mengerang kesakitan, tapi Blinyoman tidak peduli. Matanya hanya tertuju pada babi hitam yang baru saja menyerang. Kamu lagi, bisik Blinyoman pelan, hampir tak terdengar di tengah kekacauan. Ada kemarahan di suaranya. Seolah dia mengenal babi itu, seolah ini bukan pertama kalinya babi hitam itu mencoba melawan. Di luar kandang, seseorang berjalan mendekat. Cahaya obor menerangi wajahnya. Blinyoman, senyumnya lebar, matanya redup seolah puas melihat sesuatu. Dia jongkok di depan kandang, menatap Mede yang kini terjebak di tubuh babi. Gimana, deh? Sudah mulai terbiasa? Suaranya datar seolah ini hal biasa. Matt ingin membalas, ingin memohon, ingin bertanya apa yang terjadi. Tapi mulutnya hanya bisa mengeluarkan suara geraman. Blinyoman tertawa pelan. Tenang, sebentar lagi semuanya selesai. Tangannya terulur ke jeruji, menepuk kepala Made. Sentuhannya dingin, lalu dia berbisik, sekarang giliranmu. Dari belakang Blinyoman, dua pria datang membawa sesuatu. Sebilah pisau panjang yang berkilat terkena cahaya api. Pisau itu diasah perlahan menimbulkan suara nyaring, dan saat Made melihat ke mata mereka, dia tahu, ini bukan pertama kalinya mereka melakukan ini. Blinyoman bangkit menoleh kedua pria itu. Bawa dia ke belakang, waktunya persiapan untuk besok pagi. Mede berontak. Dia menabrak jeruji sekuat tenaga, tapi tubuhnya terlalu berat. Pintu kandang terbuka, tangan-tangan itu meraih tubuhnya, menariknya keluar. Asap dari dapur semakin pekat. Bara api menyala terang. Dan dalam cahaya merah itu, Made bisa melihat tubuh-tubuh lain, babi-babi hitam yang matanya penuh kesedihan. Made berontak sekuat tenaga, tapi tubuh barunya terasa berat. Kakinya diseret melewati lantai dingin, kuku-kuku babinya mencakar kayu, menciptakan suara memilukan. Matanya liar mencari jalan keluar, tapi di sekelilingnya hanya dinding batu dan bayangan gelap yang bergetar di cahaya api. Di luar warung masih ramai. Orang-orang tertawa menikmati babi guling yang renyah. Tak ada yang tahu di balik dapur ini, sesuatu yang mengerikan sedang terjadi.
Tak ada yang sadar bahwa daging yang mereka makan mungkin bukan sekadar daging biasa. Pisau itu berkilat lagi. Salah satu pria mengangkatnya menguji ketajamannya dengan ibu jari. Blinyoman hanya tersenyum lalu melangkah mendekat. Jangan lawan, deh. Semakin kamu melawan, semakin sakit rasanya. Suaranya lembut tapi dingin, seperti seseorang yang sudah terbiasa melihat penderitaan. Maid menggeleng panik, air mata menggenang di matanya. Tidak, dia tidak bisa membiarkan ini terjadi. Dia mencoba meronta, tapi tangan-tangan itu mencengkeram lebih erat. Blinyoman menghela napas lalu memberi isyarat. Cepat, sebelum waktunya habis, pria di sebelahnya mengangguk lalu mengangkat pisau tinggi-tinggi. Maid menjerit. Tapi suara yang keluar bukan suara manusia. Yang terdengar hanya pekikan babi yang panjang dan menyayat. Lalu sesuatu terjadi. Dari sudut ruangan, sesosok babi hitam lain tiba-tiba bergerak. Matanya liar, tubuhnya gemetar. Babi itu mengeluarkan suara aneh, suara yang mirip suara manusia. Blinyoman tersentak menoleh ke arahnya, tapi terlambat. Babi hitam itu menghambur ke arah mereka, menabrak tubuh salah satu pria dengan kekuatan mengerikan. Tulangnya berderak, tubuhnya terpental ke dinding. Kekacauan terjadi. Pisau jatuh ke lantai. Obor terhempas, api menjilat dinding bambu. Bau daging terbakar mulai menyebar. Dan di tengah kepanikan itu, Mede melihat sesuatu yang mengejutkan. Di mata babi hitam yang menyerang tadi, ada sesuatu yang familiar. Cahaya, kepedihan, dan kesadaran. Seolah-olah babi itu pernah menjadi seseorang seperti dirinya. Blinyoman mundur selangkah, wajahnya menegang. Api mulai menjilat dinding bambu, asap memenuhi ruangan. Pria yang terpental mengerang kesakitan, tapi Blinyoman tidak peduli. Matanya hanya tertuju pada babi hitam yang baru saja menyerang. Kamu lagi... Bisik Blinyoman pelan, hampir tak terdengar di tengah kekacauan. Ada kemarahan di suaranya. Seolah dia mengenal babi itu, seolah ini bukan pertama kalinya babi hitam itu mencoba melawan. Babi hitam itu berdiri tegak, kakinya menjejak lantai tanah. Napasnya berat, matanya merah menyala, tapi ada sesuatu yang aneh. Bukan sekadar kemarahan binatang. Ada kehendak, ada dendam. Mede hanya bisa menyaksikan. Tubuhnya masih ditahan oleh pria lain yang kini mulai panik. Api semakin membesar, panasnya menyengat. Lalu, tanpa peringatan, babi hitam itu menyerang lagi. Dengan kecepatan yang tak masuk akal, tubuhnya menerjang ke arah Blinyoman. Tapi Blinyoman hanya tersenyum. Tangannya terangkat. Bibirnya berkomat kamit, mengucapkan sesuatu, dan tiba-tiba, tubuh babi hitam itu membeku. Tepat di udara, hanya beberapa inci dari Blinyoman, babi itu terhenti. Seperti ada kekuatan tak terlihat yang menahannya. Sudah cukup, kata Blinyoman dingin, napasnya stabil, wajahnya tanpa ekspresi, dan perlahan tubuh babi hitam itu mulai bergetar, lalu melengkung, seperti ada tangan raksasa yang meremukannya dari dalam. Jeritan panjang terdengar, pekikan yang begitu memilukan, menusuk telinga membuat Made ingin menutup matanya. Tapi dia tidak bisa berpaling. Dia melihat semuanya. Bagaimana tubuh babi itu mulai menyusut, bagaimana bulunya memutih, bagaimana sosoknya berubah menjadi sesuatu yang lain. Lalu, tiba-tiba, babi itu jatuh ke tanah, tidak bergerak. Dan saat tubuhnya terhampar di lantai tanah, Mede melihat wajahnya. Bukan wajah babi, bukan wajah binatang, tapi wajah manusia, wajah pria tua dengan mata kosong dan bibir yang masih bergerak, seolah masih ingin mengatakan sesuatu sebelum akhirnya benar-benar diam. Matt ingin menjerit, tapi tubuhnya terasa lebih kaku, lebih berat, dan saat dia melihat ke kakinya sendiri, dia menyadari sesuatu yang jauh lebih buruk. Perubahannya belum selesai. Tubuh Made semakin berat, kepalanya berdenyut, kesadarannya kabur, tapi dia bisa merasakan semuanya, kulitnya semakin tebal, bulunya bertambah lebat, dan moncongnya, ya Tuhan, moncongnya semakin panjang. Dia mencoba menggerakkan tangannya, tapi yang dia lihat hanyalah kaki babi yang kasar dan berkuku hitam. Napasnya tersengal. Dia tidak bisa menerima ini, dia harus melawan. Blinyoman masih berdiri di tempatnya, menatap tubuh pria tua yang kini tak lagi bergerak. Wajahnya dingin seperti ini hanyalah bagian dari rutinitasnya. Lalu, dia menghela napas, menoleh ke arah Made. Kamu lihat sendiri kan? Katanya pelan.
Melawan tidak ada gunanya. Made ingin berteriak, ingin memohon, ingin mengatakan bahwa dia bukan bagian dari ini. Tapi yang keluar dari mulutnya hanyalah suara dengusan berat. Dia sudah kehilangan suaranya. Dan perlahan, dia mulai kehilangan pikirannya juga. Ingatan-ingatannya mulai kabur, wajah ibunya, suara ayahnya, jalanan kecil di desanya. Semua itu terasa semakin jauh seperti terseret ke dalam kabut yang tebal. Yang tersisa hanyalah rasa lapar, lapar yang menggigit, lapar yang tak bisa dia jelaskan. Blinyoman melangkah mendekat, tangannya terulur mengusap kepala Made, seperti sedang menenangkan seekor hewan peliharaan. Tenang, sebentar lagi kamu akan terbiasa. Made ingin menggigit tangan itu, ingin menghancurkan wajahnya, tapi tubuhnya tidak lagi merespons kehendaknya sendiri. Sebaliknya, dia justru merasa tenang, seolah ada suara lain di dalam kepalanya yang berbisik, menerima semuanya. Di luar, warung masih ramai. Tawa pelanggan terdengar dari balik dinding. Asap dari panggangan terus mengepul. Dan di dapur, seorang pegawai sedang menyiapkan bumbu untuk babi guling berikutnya. Tinggal menunggu giliran. Pagi itu, aroma khas babi guling kembali memenuhi udara. Warung Blinyoman ramai seperti biasa, penuh pelanggan yang datang dari berbagai tempat. Mereka menikmati daging yang renyah, kulit yang garing, dan bumbu yang meresap sempurna. Tak ada yang mencurigai apapun. Tak ada yang bertanya dari mana semua ini berasal. Di dapur, Blinyoman tersenyum puas melihat pegawai-pegawainya bekerja dengan cekatan. Di pojok ruangan, sebuah kandang besar masih ada di sana. Di dalamnya, seekor babi hitam duduk diam, matanya kosong, tubuhnya sedikit gemetar. Salah satu pegawai mendekat. Beli, babi yang ini sudah siap diproses? Tanyanya sambil menunjuk ke kandang. Blinyoman menoleh menatap babi hitam itu lama. Ada sesuatu di matanya, seperti mengenali sesuatu yang familiar. Lalu dengan senyum tipis, dia mengangguk pelan. Ya, sudah waktunya.